Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Goziafa Nazihad dengan NPM 2101102000049. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Representasi Abusive Relationship pada Film Posesif. Isu kekerasan dalam rumah tangga ataupun dalam hubungan asmara kerap kali terjadi. Dalam kekerasan dalam percintaan, kerap kali perempuan berperan sebagai korban, sedangkan laki-laki berperan sebagai pelaku. Menurut data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan pada perempuan. Dengan tingginya angka kekerasan kepada perempuan, banyak pegiat film yang peduli akan isu tersebut. Salah satunya adalah Gina Esnur. Beliau ini merupakan penulis cerita dari film Posesif. Film Posesif merupakan film yang tidak bergenre aksi, tetapi terdapat penggambaran kekerasan di dalamnya. Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang menjalin cinta di masa SMA. Gambaran percintaan masa muda yang liar digambarkan dengan apik dalam film ini. Cinta yang manis dan indah hingga cinta yang membuat luka fisik dan psikis. Latar belakang saya melakukan penelitian ini adalah karena sebuah perkataan dari Jones pada bukunya yang berjudul Killing Monsters: Why Children Need Superheroes, Fantasy Games, and Make-Believe Violence. Banyak orang beranggapan bahwa konten kekerasan mampu memberikan kesenangan tersendiri bagi penontonnya. Namun, kekerasan pada media, khususnya film pada penelitian ini, mampu memberikan efek buruk, seperti perilaku agresif, desensitisasi, pada kekerasan mimpi buruk, depresi, tidur tidak nyenyak, dan ketakutan akan disakiti. Tujuan dan hipotesis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak abusive relationship pada film posesif. Dengan hipotesis 0, H0 terdapat representasi abusive relationship pada film posesif, sedangkan pada H1 adalah tidak terdapat representasi abusive relationship pada film posesif. Berikut research question daripada penelitian ini. Yang pertama adalah apakah terdapat aksi penyerangan secara psikologis dalam film posesif? Yang kedua, apakah terdapat aksi memukul, mendorong, atau menyerang dalam film posesif? Yang ketiga adalah apakah terdapat aksi mencekik dalam film posesif? Dan yang terakhir adalah apakah terdapat aksi pemukulan dengan benda tumpul atau senjata pada film posesif. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh scene pada film posesif yang total berjumlah 95 scene. Untuk sampel, peneliti menggunakan teknik sampling sensus. Hal ini berarti seluruh scene pada film posesif merupakan sampel penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan data adalah observasi non-partisipan dan coding manual oleh 2 coder. Teknik analisis data adalah statistik deskriptif berupa tabel frekuensi. Berikut hasil pembahasan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Pertama adalah penyerangan secara psikologis. Dari hasil olah data menggunakan deskriptif statistik pada software SPSS dapat dilihat hasil frekuensi representasi tindak penyerangan secara psikologis pada film posesif adalah sebesar 12,6% dari 100% scene pada film posesif. Dengan jumlah scene-nya sendiri adalah sebanyak 12 scene yang mengandung penyerangan secara psikologis. Selanjutnya adalah aksi memukul, mendorong, atau menyerang. Berdasarkan hasil olah data, frekuensi yang didapatkan atas representasi aksi memukul, mendorong, atau menyerang pada film posesif adalah sebesar 4,2%. Jumlah ini berarti sama dengan 4 scene dari total 95 scene pada film posesif. Selanjutnya adalah aksi mencekik. Berdasarkan hasil olah data, frekuensi representasi aksi mencekik pada film posesif adalah sebesar 2,1%. Dengan jumlah scene sebanyak 2 scene, dan pada aksi memukul dengan benda tumpul atau senjata, hasil olah data menunjukkan frekuensi representasi aksi memukul dan dengan benda tumpul adalah sebesar 2,1% sama dengan aksi mencekik.
Sebelum memulai penelitian ini, saya sudah melakukan uji reliabilitas bersama dengan teman saya sebagai coder kedua, yang kami berdua merupakan mahasiswa aktif dari program studi ilmu komunikasi Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Uji reliabilitas sendiri menggunakan website www.freelon.org, dan untuk sampel yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah sebanyak 34 scene. Berikut hasil uji reliabilitas yang kemarin sebelumnya sudah kami lakukan. Untuk unit penyerangan secara psikologis didapatkan angka Krippendorf alpha sebesar 0,925, aksi memukul, mendorong, atau menyerang didapatkan nilai sebesar 0,72784, aksi mencekik sebesar 1, dan aksi memukul dengan benda tumpul atau senjata sebesar 1. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Berdasarkan hasil data menggunakan statistik deskriptif, film posesif merepresentasikan adegan abusive relationship dengan beberapa unit kategori yang sudah saya teliti sebelumnya. Lalu untuk saran pada penelitian ini, saya lebih menitik beratkan kepada para pegiat film di seluruh dunia. Abusive relationship dan toxic relationship ini merupakan isu penting yang harus disebarluaskan terkait awareness-nya. Oleh karena itu, isu ini sebaiknya lebih baik lagi diangkat melalui film-film atau mungkin menggunakan media-media lainnya. Karena seperti kita tahu, abusive dan toxic relationship ini sangat berbahaya, tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai masyarakat juga mengurangi atau menghindari segala perilaku yang dapat menjurus ke arah abusive atau toxic relationship. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.